Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya mau ganti aki ya. Ini akinya soak, jadi mobilnya nggak bisa buat start ya. Ini baru ya. Ini merek Yuasa nih. Ya, aki lamanya lagi dibuka nih. Nanti kita buka ya, kabel strum, kabel masanya kita buka, nanti kita lepas, kita turunin, ganti yang baru. Ini penting ya untuk teman-teman, ini khususnya supir ya. Kalau orang-orang mekanik kan udah pada ngerti biasanya ya. Dan untuk teman-teman supir, ini perhatiin ya. Untuk aki itu sebaiknya setiap 2 minggu sekali dicek, dilihat airnya. Apalagi yang kendaraan sering keluar malam terus ada panjang musiknya ya, di dalamnya biasanya tuh air aki boros ya. Kan kalau lampu nyala tuh juga pengaruh di air akinya ya. Kalau yang sering keluar malam, jalan malam ya maksudnya, itu air aki gampang cepat sekali boros ya. Sebaiknya dicek. Nah ini udah soak ya, udah nggak bisa hidup ini ya. Yang sering kalau kita pas mau ngecek air aki biasanya ya pas pagi hari kita hidupin, kita start nggak bisa, nah itu baru ribut cek airnya, itu lambat ya. Makanya saya sarankan ya untuk teman-teman supir paling enggak ya 2 minggu sekali dicek air akinya. Kalau kayak gini nih repot, jadi apa, boros. Untuk akinya ini merek Yuasa ya, NS70. Ini harganya satunya 1.015.000. Jadi 2 biji itu harganya 2.030.000, kan mahal kan. Nah, makanya untuk teman-teman tuh sebaiknya jangan lupa ya, wajib ngecek. Jangan mobil nggak buat hidup didorong-dorong lah kita baru ribut ngecek airnya, itu lambat ya, sayang nanti boros ya. Untuk teman-teman ini juga penting banget ya, ini masalah kerusakan di akinya ya. Nah namanya aki soak atau dinamo rusak, ini mobil didorong tetap bisa, cuman tandanya kita harus tahu mana yang rusak, akinya apa dinamonya ya. Contohnya begini, misalkan ini kan akinya soak ya, tandanya soak kalau pas mesin hidup ya dipegang, akinya pegang kayak gini. Kalau panas berarti aki soak, apalagi ya udah panas baunya menyengat itu. Ciri yang kedua, ini kalau kita lihat nih, kalau pas mesin hidup ini airnya kalau kita buka mendidih ya, kayak air kayak air direbus ya, mendidih, makanya airnya gampang kosong ya. Nih ini basah habis cuci mobilnya ya. Jadi untuk teman-teman ya perhatiin, pokoknya paling enggak 2 minggu sekali itu yang mobil sering keluar malam ya dicek airnya ya. Paling enggak sebotol ya. Jangan sampai udah berbulan-bulan nggak dicek ya, setelah dihidupin nggak kuat baru ribut ngecek air aki, itu lambat ya, sayang nanti boros. Ini buat perawatan aki. Terus ya, ini kan tadi masalah yang soak. Nah kalau dinamo yang rusak juga sama ya, kalau kita dorong tetap hidup. Nah cuman gini, cara melihat dinamo rusak atau aki yang rusak gampang caranya ya. Misalkan kan nggak bisa hidup, didorong dulu pasti hidup, kalau enggak dijamper pakai aki lainnya, didorong hidup. Setelah hidup biarin sekitaran 20 menit atau berapa jam ya, matiin lagi. Kalau langsung dihidupin bisa, berarti akinya yang soak. Tapi kalau udah dipanasin dimatiin dihidupin lagi nggak bisa, berarti dinamo starternya yang rusak. Dan untuk dinamo starter itu bisa switchnya, bisa angkernya rusak, bisa juga coolnya atau karbon brasnya habis. Videonya udah banyak ya, ini penting. Jadi untuk teman-teman supir wajib ya tuh. Pertama tuh emang yang di mobil yang penting 2 tuh, air sama oli, jangan sampai teledor. Yang sering kita kadang-kadang kita kan pas ngisi atau nambah air radiator lupa nutupnya, atau ada kebocoran kita nggak tahu, nanti kalau pas jalan tuh overheat, mesin bisa mati. Yang penting ya tuh 2, air sama
oli. Tapi aki juga penting. Kalau kita teledor jarang ngecek, biasanya ini kalau udah airnya udah kosong ini bisa shock ya. Makanya untuk teman-teman wajib ya setiap 2 minggu lah dicek air akinya, itu yang sering keluar malam ya. Ini tadi udah diisi air gitu ya, udah penuh airnya. Dan kalau misalkan kosong untuk aki baru jangan diisi air aki ya, isinya aki sir ya, tulisannya asusur ya. Jadi kalau untuk aki baru isinya aki sir, nggak usah dicas, langsung kita pasang langsung bisa dipakai. Tapi kalau untuk aki bekas kayak gini ya, misalkan kalau mau nambah pakainya air aki ya, jangan pakai aki sir. Ini udah dilepas semua nih. Nanti kita pasang yang baru nih. Ayo bos, buka dulu nih, ambil. Nah ini ya udah penuh airnya tuh. Nah, nanti ya waktu pasang kabel pastikan ya kenceng, jangan kendor. Nanti kalau kabelnya kendor bahaya. Bahayanya apa? Kalau kita pas awal start ini bisa luka nih, bisa keropos ya, makanya kenceng. Terus untuk bautnya, baut yang baut 10 itu klemnya kalau udah jelek diganti aja, itu kan murah, paling harganya satu cenggo ya, 1.500 ya Pak satunya. Jangan dibiarin dipaksa-paksa, kadang-kadang kan suka dipakai paku ya, itu jangan, nanti malah rusak kulnya nih, kepalanya nih ya. Kita langsung pasang aja, pasang bro. Nih ya, lagi dipasangin. Ini posisinya di ini ya, di apa, agak gelap nih soalnya di dalam nih ketutup pengaman ya, jadi agak gelap. Yang penting ya nanti untuk pemasangan kabelnya pastikan yang kenceng, jangan kendor ya. Mau pasang apa aja ya, mau nyambung kabel atau mau baik masa atau setrum, yang kenceng. Nanti kalau nggak kenceng, kabel panas, lama-lama bisa lonyot nempel sama kabel lain. Pokoknya mau nyambung kabel apa, lampu atau apa, apalagi ini kabel akinya bahaya nih, harus kenceng, jangan kendor ya. Nanti kalau kendor buat pengantar kurang, kabel juga panas, lama-lama juga pengaruh di aki ya, akinya lama soak, enggak seminggu 2 minggu enggak, waktu panjang nanti akinya gampang rusak ya, gampang soak ya. Ini ya, ini aki yang satunya ya, harganya 1.015.000 nih, 2 biji tuh 2.030.000 nih. Yang NS 70 ya. Jadi ini penting ya buat teman-teman supir tuh, pastikan ya wajib lah ya 2 minggu sekali ya paling enggak tuh dicek airnya, jangan sampai kosong. Kalau kosong bisa ditambah, tapi nanti efeknya kalau udah sekitar berapa minggu pasti nanti soak. Kenapa? Karena airnya kosong, jadi sel akinya rusak ya. Tandanya kalau kita mau lihat aki shock enggak gampang, waktu mesin hidup pegang aja pakai tangan ya, pakai telapak tangan. Kalau panas berarti aki shock. Tapi kalau akinya enggak panas, enggak kuat start, mungkin bisa juga dinamonya. Jadi banyak penyebabnya ya. Kalau mobil enggak kuat start, banyak penyebabnya, bisa akinya, bisa dinamonya. Nah, kecuali kalau misalkan pas malam hari ya, pas lagi nyalain lampu redup, kalau digas terang, lepas gas redup, nah itu alternator ya, atau dinamo ampernya, dinamo pengisahnya. Biasanya tuh karbon brasnya atau coolnya tuh habis. Jadi banyak penyebabnya. Kalau mobil nggak kuat start, kita harus jeli bagaimana, apa akinya, apa dinamo, apa alternator ya. Tapi kalau alternator kecil ya, kalau pas nyala tuh redup atau lampunya. Kalau digas tuh terang, itu dinamo ampere, dinamo pengisian. Tapi ini tadi jelas udah akinya, soalnya baunya menyengat. Terus waktu baru datang saya pegang panas banget. Itu lagi dipasang ya. Nanti kalau udah selesai langsung hidupin. Ini walaupun aki baru, kalau nggak bisa hidup itu berarti dinamo starter ya. Jadi kerusakannya tuh kita harus benar-benar jeli, jangan sampai salah perbaikan nanti malah udah
habis banyak nggak jadi malah ya. Ini baut lagi dipasangin yang kenceng ya. Wah, ini kabel paralelnya udah rusak nih ya. Ini harus diganti ya. Ini udah ada yang baru nih. Ini harganya ya untuk kabel ini. Ini yang bagus nih, harganya 130 nih. Jadi untuk teman-teman ya, pastikan kalau mau ganti kabel paralel yang bagus. Soalnya Pak, ada yang kurang bagus. Jadi dalamnya bukan tembaga, jadi serat aluminium ya. Cirinya kayak gini. Kalau kita mau beli kabel yang bagus apa enggak ya, kita pegang. Kalau berat, berarti ini bagus, ahli tembaga ya. Tapi kalau yang enteng tuh biasanya tuh kabelnya dalamnya itu bukan tembaga, jadi serat aluminium ya, serabutnya aluminium. Itu nanti kurang bagus, satu panas, jadi lama-lama juga ngaruh di aki ya. Dipastikan belinya yang bagus ya, kayak gini nih, 130 nih bos, dipasang lagi nih. Ini udah rusak nih. Nah, ini udah kenceng ya, udah selesai. Sekarang kita coba nih. Kan langsung cer ya, aki baru ya. Tapi kalau misalkan di start gak bisa, berarti dinamonya ya. Ini ya udah saya cara masang akinya. Yang penting waktu masang kabel yang kenceng ya, jangan kendor. Terus kalau masang pas dilihat juga untuk bautnya, kalau rusak ganti aja ya. Kan suka kadang disumpel pakai baut atau pakunya, jangan, nanti malah rusak kepala akinya, rusak lemnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.